kalau kamu bersyukur kamu sebagai umat muslim ke titain Gusti Allah ya kowe kudu nyembah Gusti Allah. Terus lo nyembah di mana Mbak caranya Mbak? Saya kan badannya kotor kata. Baju saya kan kotor kata Mbak Kitir gitu. Mbak Kitir itu bersama saya loh. Yang dilihat sama Gusti Allah itu bukan bajumu, bukan bentukmu, bukan wujudmu, bukan apa yang ada pada dirimu, akan tetapi yang dilihat ada kekusuhanmu. Ibarat kata ketika kita berdoa teman-teman, kowe ora kusuk, ya ora mungkin lah. Sebut jalur itu ngowi gelem nglaksanani kayak gitu. Oh ternyata memang benar teman-teman. Pokoknya siapapun Tuhan yang kita percaya, kita harus kusuk. Kita ketika memohon doa itu harus bersungguh-sungguh gitu ya teman-teman. Nah terus ada satu sisi di mana kita sebagai seseorang yang hidup di tanah Indonesia, kata Mbak Kitir, ini adalah negeri yang memang luar biasa. Negeri yang luar biasa. Hanya Mbak Kitir itu bilang gini, waktu saya di Semeru, Mbak Kitir itu bilang begini teman-teman, kamu nonton apa? Kamu lihat apa? Katanya gitu. Oh saya lihat itu ya Mbak, di atas itu saya lihat ada seperti sebuah istana, kata saya begitu. Terus ya sebuah istana, terus di samping sebelah kiri itu ada pendopo Mbak, saya bilang gitu. Terus di atasnya Kalimati sedikit itu ada seperti pasar Mbak, saya bilang gitu kan teman-teman. Mbak Kitir itu bilang gini, yang kamu lihat itu semuanya nyata, katanya gitu, nyata. Itu adalah alam di luar kita, jadi kita saling berdampingan dengan mereka. Dan Semeru ini adalah pakunya tanah Jawa, katanya gitu. Oh begitu ya Mbak. Iya katanya gitu kan teman-teman. Akhirnya Mbak Kitir ini mengajak saya turun teman-teman, turun ke Ranukumbolo itu. Setelah saya turun, Mbah Kitir itu bilang sama saya gini, kamu mau lihat enggak? Lihat apa Mbah? Lihat keraton. Keraton di mana Mbah? Terus toh, ayo delok keraton kata. Iki lagi wayangan keraton ini. Akhirnya Mbah Kitir ini mengajak saya ke masuk ke sebuah pagelaran wayang kulit itu teman-teman. Pagelaran wayang kulit itu. Terus Mbak Kitir ini bilang gini, duduk sini aja no. Pakai bahasa saya linggih gini. Oh iya Mbak, saya duduk kan teman-teman, saya duduk. Terus ada wayang teman-teman, wayangan. Ada satu orang tuh tinggi besar, pakai mahkota, terus dia pakai pecut itu teman-teman, pakai pecut itu. Terus saya tanya gini, Mbah itu siapa? Saya tanya gitu. Nggak usah tanya, katanya. Dah diam aja. Loh itu siapa Mbah? Bilang gitu kan teman-teman. Itu tuh yang punya Gunung Semeru, katanya gitu. Loh, katanya yang punya Gunung Semeru itu Wisnu, Dewa Wisnu, saya bilang gitu. Saya kan memang orangnya ngeyel ya teman-teman, sama Bapak Kitir saya ditonyo gitu. Kamu tuh dibilangin ngeyel, dari dulu tuh ngeyel kamu tuh. Loh, nah katanya yang Wisnu Mbah. Wes dia mau kata itu kan, kata Bapak Kitir itu saya udah diam. Setelah beberapa saat itu muncul teman-teman, satu adegan di mana memang ini wayang itu bukan wayang dari kulit itu bukan, jadi kayak wayang orang itu loh teman, wayang orang. Terus yang laki-laki ini tadi, yang pegang pecut ini tadi ngeliat begitu seret gitu tuh dia kayak kaget, terus dia tersenyum teman-teman, dia tersenyum sama Mbak Kitir. Terus Mbak Kitir bilang Assalamualaikum. Yang tinggi besar itu jawab Waalaikumsalam.
terus yang tinggi besar itu ngomong gini, saya tahu siapa yang kamu bawa, katanya gitu. Terus Mbak Fitri ini bilang gini teman-teman, iya, dia ini putuku, dia ini muridku, katanya gitu teman-teman. Aku saya yang ngajarin dia ilmu agama, katanya gitu. Terus setelah itu yang tinggi besar ini bilang gini, kapan dia waktunya akan kembali, kamu kembalikan, katanya gitu. Terus saya ditanya sama kita, kamu harus pulang kapan, katanya gitu. Lah Mbah pulangnya kapan, saya tanya gitu kan. Mbah pulangnya kapan, Mbah? Ya aku masa sawaya-waya pulang gitu. Aku mah setiap saat bisa pulang lah. Kamu tuh mau pulang kapan, katanya. Balik ke Alas Ketonggo, ya Mbah, saya bilang gitu. Saya minta balik ke Alas Ketonggo lagi. Terus Mbah gitu tuh bilang, ya ayo, katanya gitu. Terus yang Mbak Pecut ini apa namanya teman-teman, ngasih saya itu satu, ini buat kamu, katanya, ini buat kamu, kamu pakai ke suamimu, katanya gitu. Saya lihat kayak giok gitu teman-teman, giok warnanya hijau, giok ada gambarnya gitu. Saya tanya Mbak gitu, Mbah ditampani boten? Wah wis dua ya ditampani, katanya Mbak gitu. Kalau udah dikasih diterima, katanya. Oh nggih Mbah, nggih dawuh Mbah. Setelah itu teman-teman, setelah dikasih gitu, saya sama Mbak Fitri ini digandeng, ayo mulai yuk, ayo Mbah, pulang ya Mbah, ya. Akhirnya saya tuh pulang, teman-teman pulang. Setelah saya perhatikan, teman-teman kalian tahu nggak, di situ itu danau, ternyata danau Ranukumbolo itu. Jadi kalau selama ini ada yang bilang Ranukumbolo itu penjaganya perempuan, saya bisa bilang bukan. Jadi mungkin ada perempuannya juga, tapi yang lebih berkuasa yang laki-laki ini tadi. Saya lupa nggak nanya namanya teman-teman. Terus di sepanjang jalan itu kan saya nanya ya itu, Mbah, lah ini tadi terus digimanain? Teman-teman minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Terus digimanain Mbah? Saya bilang, apa namanya, nanti nek kamu sudah pulang, kasihlah itu benang putih, atau kalau enggak benang merah. Oh nanti Mbah, nanti saya kasih benang merah. Buat kalung ya Mbah, boleh ya Mbah? Boleh, boleh. Kayak gitu teman-teman. Akhirnya saya kembali ke Alas Ketonggo lagi. Mbah Kitir itu nganter saya itu kalau nggak salah itu sampai di daerah Caruban. Nganter saya itu dari daerah Caruban, saya suruh ke pulang ke Alas Ketonggo sendiri. Kamu pulang sendiri yo, kata gitu. Jadi Mbah, tahu jalannya, tahu Mbah. Saya tuh melanggar perjalanan teman-teman, sambil perjalanan. Jadi saya tuh kalau berjalan itu malam hari ya teman-teman, malam hari. Karena apa? Pertama tidak panas, keduanya bagaimanapun juga saya masih punya rasa malu kalau berjalan di pagi hari atau di siang hari itu saya merasa malu. Jadinya saya lebih seneng jalan di malam hari gitu teman-teman. Nah sepanjang perjalanan ini biasa teman-teman, makhluk halus apa itu ada dan berseliweran. Terus saya berjalan ya malam itu biasa, banyak hal-hal yang banyak hal yang tak kasat mata yang terlihat, apa namanya. Nah jadi di perjalanan yang saya alami ini
Banyak sekali hal yang terjadi teman-teman, dari ketemu orang yang hancur kepalanya, ada yang cuma tangan kini aja jalan, terus ada yang cuman ada orang terburai itu mungkin korban kecelakaan ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya selama perjalanan itu tidak ada yang mengganggu, maksudnya saya sudah terbiasa gitu loh teman-teman. Nah, setelah pertemuan saya di Mahkite di Gunung Semeru ini, saya berpikir gini teman-teman, dari ilmu yang saya dapatkan ini teman-teman. Pertama, saya alhamdulillah dikasih barang oleh penguasanya Gunung Semeru. Yang kedua, saya dapat ilmu bahwasanya ketika kita berdoa teman-teman, kita tidak harus memakai bahasa Arab, karena orang Jawa ya Jawa, Arab yang Arab gitu ya teman-teman. Kita nggak usah mengikuti apa yang bukan menjadi kebudayaan kita, atau bahasa kasarnya tuh wong Jawa kudu njawani gitu loh teman-teman ya. Dan yang tiga, saya tahu bahwasanya ketika kita beribadah, Gusti Allah itu tidak memandang bentuk kita, wujud kita, tidak memandang baju yang kita pakai, tidak memandang kebersihan kita, tidak memandang rupa kita, akan tetapi Gusti Allah itu memandang kekhusyuan kita atau kesungguhan kita dalam bermunajat atau berdoa gitu ya teman-teman. Saya tuh ngantuk banget teman-teman, jarang tidur. Ini mata saya